Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempelajari materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai metode pengumpulan data. Sebelum itu, kita harus tahu dulu data itu apa. Nah, data menurut KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Nah, nanti apabila kita memperoleh suatu data itu masih belum mempunyai arti apabila kita belum mengolah data tersebut. Data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer dan data sekunder? Data primer adalah data yang kita dapatkan secara langsung dari sumbernya. Jadi data primer ini kita peroleh dari narasumber atau respondennya secara langsung. Kita dapatkan untuk datanya langsung atau memperolehnya secara langsung. Contohnya seperti apa? Contohnya data berat badan siswa. Nah, untuk memperoleh data berat badan siswa ini kita harus melakukan pengamatan secara langsung pada beberapa atau seluruh siswa di kelas 8 misalnya, untuk ditimbang lalu kita catat berapa berat badan dari siswa-siswa di kelas 8 seperti itu. Nanti baru kita dapatkan datanya dari data-data berat badan dari siswa kelas 8 misalnya seperti itu. Nah, yang kedua ada data sekunder. Data sekunder itu bagaimana? Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Jadi datanya itu tidak kita dapatkan secara langsung seperti waktu data primer itu. Nah, datanya kita harus bertanya kepada orang lain terlebih dahulu, atau badan atau dari lembaga yang ingin kita tanyakan. Seperti contohnya data nilai siswa. Nah, data nilai siswa, misal data nilai matematika ya, itu kita tidak bisa langsung dapatkan, tapi harus melalui ujian dulu kan. Ujian dulu harus pengoreksian dari gurunya. Jadi kita memperoleh data itu harus bertanya terlebih dahulu kepada ibu guru. Lalu nanti kita akan diberikan datanya, yaitu data siswa itu nilai-nilai matematika siswa. Contohnya di sini nilai kelas 11 ya. Kita baru peroleh, tidak bisa dapatkan secara seperti itu. Nah, selanjutnya metode pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini ada beberapa cara untuk kita peroleh data itu. Nah, yang pertama ada secara bertanya langsung. Bertanya langsung kita harus mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Kita harus mencatat pertanyaan terlebih dahulu untuk kita tanyakan sebagai persiapan untuk bertanya kepada orang yang kita akan tanyakan. Nah, pertanyaan langsung ini juga disebut sebagai wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya seperti wawancara dengan pedagang mengenai penghasilan dagang setelah COVID-19 mereda. Nah, seperti ini di gambar terlihat siswa dan siswi ini bertanya kepada pedagang dengan cara merekam ya. Ini seperti ini dengan merekam agar datanya tersimpan ya, untuk kita misal nanti mencatat hasilnya, kita bisa dengarkan kembali hasil wawancara tadi. Nah, wawancara ini kita seperti itu, siswanya bertanya langsung kepada pedagangnya bagaimana misalnya ya, pedagang itu penghasilannya itu bagaimana setelah COVID-19. Nah, yang kedua ada isian singkat. Isian singkat itu berupa lembaran isian atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada beberapa orang untuk dijawab lalu dikumpulkan untuk direkapitulasinya. Jadi isian singkat ini harus berupa lembaran atau kertas atau pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang ditanyakan kepada responden atau narasumbernya. Nah, isian singkat ini juga disebut sebagai angket atau kuesioner. Nah, angket adalah cara mengumpulkan data dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada narasumber jawab. Contohnya, itu
petugas sensus kependudukan yang sedang mendata pertumbuhan penduduk. Jadi mereka itu harus bertanya secara langsung kepada beberapa penduduk atau seluruh penduduk di daerah tersebut, lalu dicatat dalam kertas atau dalam data yang sudah disiapkan untuk didata oleh petugas sensus tersebut. Yang ketiga ada pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung itu dilakukan dengan cara pengukuran atau pengamatan kemudian dicatat. Nah, dalam pencatatan langsung ini kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah melakukan pengamatan, nanti kita catat hasilnya dalam pengamatan tersebut. Nah, pencatatan langsung ini juga disebut sebagai observasi. Nah, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan. Contohnya seperti apa? Contohnya mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawi. Nah, di sini diperlihatkan ada siswa yang sedang mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawi. Nah, setelah melakukan pengamatan atau observasi di situ, mereka mencatat data atau hasil yang dia peroleh setelah melakukan pengamatan seperti itu. Nah, itu adalah metode atau cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data. Nah, terakhir ada tugas ya, coba kalian pahami dengan sesama pertanyaan juga ini, kemudian jawab soalnya. Nah, ini adalah soalnya. Pada saat mendekati hari raya Idul Adha, Pak Buswal dan istrinya pergi ke penjual hewan kurban untuk membeli seekor sapi. Saat menuju perjalanan, Pak Buswal menerima telepon dari Pak Jura yang ingin sekalian membeli kambing untuk kurban. Setelah sampai di tempat penjualan hewan, Pak Buswal dan istrinya berkeliling untuk melihat-lihat hewan-hewan yang ada di tempat itu. Setelah berkeliling, Pak Buswal mengamati ada sapi sejumlah 25 ekor. Kemudian penjual menjelaskan bahwa ia memiliki 25 sapi, 12 kerbau, dan 42 kambing. Dan setelah memilih, akhirnya Pak Buswal dan istrinya memilih 1 sapi dan 2 kambing. Nah, pertanyaannya yang pertama, dari pernyataan di atas, Pak Buswal dan istrinya menggunakan metode pengumpulan data apa? Nah, dalam cerita atau pernyataan tersebut, Pak Buswal itu menggunakan metode pengumpulan data apa? Ini kan ada beberapa metode pengumpulan data ya. Kalian coba amati lagi soalnya, pahami lagi soalnya, ada pengumpulan data dengan cara apa? Yang kedua B, tentukan populasi dan sampel dari keterangan tersebut. Nah, cukup sekian. Kalian catat soalnya dan jawabannya kalian tulis di dalam bahan ajar. Setelah itu kalian kumpulkan kepada guru. Cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.